2061. Hodge menganggukkan kepala dan berkata, "Ya, entah sudah berapa tahun berlalu sejak perang orang jenius pertama kali didirikan." Hodge bergumam, "Selama bertahun-tahun ini, hanya pemenang yang berhak menantang kelompok jenius bintang agung, tetapi tidak satu pun yang berhasil mengalahkan mereka. Setiap patung di alun-alun ini merupakan warisan teknik bela diri milik bintang agung. Setelah bertahun-tahun, warisan mereka memiliki sejarah panjang, dan sumber daya mereka tidak sebanding dengan milik kita." Hodge melanjutkan, "Orang jenius yang mereka rekrut semuanya melalui proses pemilihan dari begitu banyak negara. Mereka memiliki teknik bela diri yang sangat kuat, mereka memiliki jurus. Namun, dengan banyaknya orang jenius saat ini, mereka yang bisa mencapai level tingkat dewa hanya ada berapa orang. Kali ini, tujuanku adalah memecahkan rekor sepanjang sejarah." Hodge melanjutkan, "Maka dari itu, target kami sejak awal bukanlah kalian." Damar menatap pria yang menarik ini, lalu menyahut dengan ekspresi setengah tersenyum, "Jadi dapat dikatakan, kamu merasa kamu bisa mengalahkan semua regu yang ada di sini. Kekuatan apa yang kamu punya?" tanya Hodge. Damar mengangkat bahu dan menyahut, "Coba kamu tebak." Hodge menyahut dengan cemberut, "Paling-paling kamu adalah ahli bela diri tingkat dewa. Negara Blaze paling hanya bisa mempertahankan peringkat 5 saja, sedangkan Ravina dan Quark dapat aku kalahkan." Damar merasa pria ini sedikit konyol. 100 tahun, umur ini di bumi seharusnya sudah menjadi orang lanjut usia. Tetapi di dunia ini, karena hidup mereka yang relatif panjang, maka sebagian besar orang menghabiskan paruh pertama hidup mereka dengan bertapa. Ini menyebabkan rendahnya pengalaman mereka. Maka pada umur 100 tahun, dapat dikatakan mereka sama seperti pemuda berusia 20-an awal dari bumi. Mengenai kata-kata pria itu, Damar tidak mau berkomentar. Sedangkan, Hodge tampaknya juga tidak berencana untuk meneruskan kata-katanya. Dia menatap patung itu, kemudian perlahan-lahan memejamkan matanya dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Damar mengaktifkan karakteristik jiwanya sekali lagi, selama tidak menggunakan hukum. Tidak ada yang akan menemukan karakteristik jiwanya. Karakteristik jiwa Damar kembali menyelimuti seluruh bagian patung tersebut. Patung setinggi puluhan meter itu tampak seperti hidup, seolah dia adalah seorang pria tua dengan aura kecerdasan memancar dari tubuhnya. Damar menggunakan karakteristik jiwa untuk meninjau pria tua ini, namun setelah meninjaunya, dia tidak menemukan apa-apa. Tampaknya, dia dan teknik bela diri yang ada di dalam patung ini memang tidak cocok. Tepat ketika Damar menyerah dan hendak meninggalkan tempat itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Damar menoleh dan menemukan Iman berjalan mendekatinya sambil membawa pedang binasa merah. "Bukankah kamu bilang kamu tidak mau ke sini?" tanya Damar. Iman menjawab dengan cemberut, "Aku mau meningkatkan teknik bela diriku, kalian orang-orang remeh ini harus kalah dariku." Damar tercengang, "Aku juga datang untuk mencari pencerahan." Iman melanjutkan, "Aku merasa teknik bela diriku menemui hambatan besar. Aku harus mendapat pencerahan dan mendapatkan warisan ini dengan lancar. Saat itu baru aku akan membagikannya kepada kalian." Damar malas berdebat dengan orang ini. Iman berdiri di depan patung, matanya menatap ke arah patung tersebut. Tak lama kemudian, wajah Iman seolah benar-benar menunjukkan ekspresi terobsesi. Damar berpura-pura menjadi master orang ini. Saat dia kembali nanti, Damar akan bertanya kepadanya. Dia tidak terlalu memedulikan Hodge dan Iman, kemudian hendak berjalan pergi. Wush! Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan, ada sesuatu yang langsung menembus ke dalam kepalanya. Tekanan ini terasa sangat aneh. Saat ini, seolah ada semacam aura yang menyebar keluar dari dalam patung. Aura ini langsung mendorong Damar keluar. Pada saat yang sama, dia didorong menjauh, begitu juga dengan Hodge. Saat ini, dia membuka matanya dan langsung menatap ke depan. Dia bertanya dengan ekspresi wajah yang tampak tidak enak dilihat, "Ada apa?" Di depan, Iman berdiri di sana, di tangannya, pedang binasa merah terus-menerus bergetar. Saat ini dia seolah tidak memedulikan perubahan di luar, dia tetap berdiri di sana, kemudian pedang binasa merah terlempar ke samping dan dia duduk di tanah dengan tenang. "Sialan, Pak Iman itu kenapa bisa sekejam ini?" Damar secara refleks bertanya. Iman seolah tidak merasakan apapun, dia duduk diam di sana, aura itu juga hanya mendorong orang menjauh, dan itu hanya berlangsung sesaat, kemudian suasana kembali tenang. Namun, ketika Damar ingin berjalan ke depan, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Iman masih terlihat seperti orang biasa yang sedang duduk diam di tanah. Namun, karena kekuatannya yang terlalu kuat sebelumnya, aura ini telah menarik perhatian banyak orang. Di dalam Camp Genius, satu demi satu orang mulai bergegas menuju alun-alun. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati patung tersebut, mereka hanya bisa menatap Iman dengan terkejut. Ada apa ini? Kenapa kita tidak bisa mendekati patung itu? Patua itu sepertinya orang yang datang bersama orang-orang dari negara Blaze. Jangan-jangan patung ini benar-benar mengandung ajaran tertinggi. Patua dari negara Blaze itu berhasil mendapatkan pencerahan. Suara orang-orang yang berbisik yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitar mereka. Talia dan yang lainnya datang ke sisi Damar, kemudian Talia bertanya, "Pak Iman, benar-benar mendapatkan pencerahan?" Damar tersenyum getir dan menyahut, "Sepertinya begitu. Pak Iman, kenapa dia bisa sehebat ini?" Titan berseru dengan bingung, "Dia tidak sama seperti yang dulu." Talia menatap Titan dan berkata dengan cemberut, "Sepertinya kamu tidak bisa memahami bakat teknik bela diri seperti ini." Titan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ya, bakat teknik bela diri Iman memang yang terbaik di antara yang terbaik. Sebelum Damar dan yang lainnya bangkit berdiri, dia dan pedangnya sudah menjaga bumi selama ratusan tahun. Dengan luka serius, dia juga keluar dari jalur pedang yang sepenuhnya miliknya. Ketika Damar dan yang lainnya bertarung di luar sepanjang tahun, ketika dia sedang bertapa, teknik bela dirinya mampu mengikuti ritme Damar dan yang lainnya sampai batas tertentu, ini cukup untuk membuktikan banyak hal. Bakat teknik bela diri, Damar selalu merasa, bakat teknik bela diri Iman dan Guntur sangat amat kuat. Guntur telah menciptakan jurus batu yang merupakan jurus mematikan terkuat yang digunakan Damar. Iman pernah menciptakan teknik pedang tumpukan gelombang yang sama kuatnya saat ini. Namun, Iman sendiri saat ini tidak bisa menggunakannya, dia hanya dapat melayangkan satu tebasan. Orang-orang dari Bintang Agung telah datang. Orang itu, sepertinya adalah tetua Bintang Agung. Ternyata dia tokoh setingkat tetua. Bisik-bisik kembali terdengar. Damar menatap ke sekelilingnya, benar saja, kerumunan itu bubar, lalu puluhan sosok dengan cepat mendekat ke tengah. Seorang pria tua nampak berada di barisan terdepan. Saat mengamati busana pria tua itu, muncul sedikit keanehan di benak Damar. Bagaimana tidak, dengan warna putih dan abu-abu yang menjadi dasar warna utama, busana yang dipakai pria tua itu terlihat bagaikan lapisan awan. Tak hanya sampai di situ, nampak juga cahaya bintang di atasnya. Apa karena nama mereka Bintang Agung? Namun, apa mereka mengerti konsep astrologi dan tata surya? Mereka yang ada di dunia ini hanya memiliki dua penanda waktu, siang dan malam. Penampakan malam di dunia ini pun berbeda, yang tampak hanyalah kegelapan nan hakiki. Apa ini hanya kebetulan? Tidak heran jika Damar merasa aneh saat menatapnya. Hanya saja, tanpa mengatakan sepatah kata pun, mereka semua bergegas melangkahkan kaki ke depan. Dan saat melihat Iman yang sedang duduk bersila, tatapan mata pria berjubah nebula itu pun serasa meledak menjadi semburan cahaya. Dia lantas mengeluarkan ponsel miliknya. Baiklah, tunggu sampai dia berhasil menguasainya. Aku akan segera membawanya kembali. Mendengar ucapan pria tua itu, kerutan di kening Damar pun menebal. Saat ini, muncul keinginan untuk membawa Iman pergi di hatinya. Bersambung, 2062. Pada saat yang bersamaan, di salah satu sudut gua pegunungan Lagiri, terlihat 3 orang sedang terduduk di mulut gua. Mereka nampak memperhatikan sesuatu yang ada di kejauhan. Mereka terdiri dari 2 pria dan 1 wanita, ekspresi mereka terlihat sedikit aneh. Jika Damar berada di tengah-tengah mereka, pastinya dia akan mampu mengenali 2 dari 3 orang yang ada. Mereka tidak lain adalah Elvio dan Alexa. Sedangkan 1 orang lagi, merupakan seseorang yang terlihat berusia sekitar 40-50 tahunan, dengan wajah yang sederhana dan tampak jujur. Tatapan mereka bertiga terfokus pada sebuah danau yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Di sisi lain, di pinggir danau, nampak seorang pria tua dengan memegang pancing di tangannya sedang terduduk di tengah malam yang gelap ini. Dasar patua pancing, situasi lagi genting seperti ini, sempat-sempatnya pergi memancing. Bisa jadi, suatu hari nanti kita akan ditampar olehnya, ucap Elvio sembari menekuk bibirnya. Kemudian, tampak Alexa mengerutkan keningnya sembari berkata, apa kamu tidak merasa ada yang aneh?
Setelah pertempuran kemarin, suasana hati Patua Pancing nampak kacau, ada yang tidak beres dengannya. Ya, sahut pria parubaya yang nampak jujur di sampingnya, semua yang dia punya telah dirampas begitu saja. Tapi, entah kenapa dia masih memiliki keinginan untuk memancing, benar-benar Patua yang aneh. Celetuk Elvio, Patua Pancing terduduk di tepi danau dengan sikap memancing. Dia hanya duduk seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Entahlah, sebenarnya apa yang sedang dia lakukan, memancing atau hanya terbengong. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu sedang mendekat, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah kaki gunung. Siapa itu? Gumamnya tiba-tiba. Mendengar suara Patua Pancing, Elvio pun buru-buru berlari menghampiri lalu berkata, apa ada orang yang mendatangi tempat ini? Hesperos menggelengkan kepalanya perlahan, menarik napas panjang kemudian berkata, seseorang telah mendapatkan warisan tertinggi masterku. Di waktu yang bersamaan, tepatnya di tengah deretan pegunungan Lagiri, terdapat sebuah gunung tinggi menjulang yang dikenal dengan nama Gunung Elgon. Hanya saja, gunung dengan ketinggian hingga mencapai 10.000 meter dari laut ini tak ada satupun jejak es dan salju yang terlihat. Sebaliknya, justru pemandangan musim semi nan indah yang tampak membentang. Di dalam sebuah istana, pada saat ini, nampak seseorang sedang mondar-mandir. Selang beberapa saat, seseorang yang lain dengan perawakan sedikit ramping tengah berjalan ke dalam istana. Kamu sudah merasakannya? Tanya pria yang nampak gelisah saat melihat kedatangan pria berperawakan ramping di istana. Warisan tertinggi master sudah diaktifkan. Telah bertahun-tahun lamanya, belum ada satu orang pun yang bisa mengaktifkannya. Saat ini, Hesperos telah kembali. Lagi-lagi ada orang yang mengaktifkan warisan tertinggi master. Aku merasa, ada sesuatu hal besar yang akan terjadi. Entah kenapa, aku juga merasa, semua yang kita miliki saat ini akan lenyap. Seorang wanita yang tak jauh dari tempatnya berdiri pun nampak tersenyum kecut. Kakak ketua sekte, jangan terlalu khawatir. Meski Hesperos telah kembali, tapi kita kan sudah mengusirnya dan juga tengah memburu dan mencarinya di semua titik pegunungan Lagiri ini. Bahkan, aku sudah menghubungi semua ahli bela diri. Asalkan dia menampakkan batang hidungnya, mereka semua akan langsung menghabisi nyawanya. Perihal warisan master yang telah diambil oleh seseorang. Imbu wanita itu masih dengan senyum kecut di wajahnya. Aku rasa, mungkin ada baiknya seperti itu. Aku juga sudah menghubungi Lenin, dia pasti bisa membawa orang yang telah mengaktifkan itu kemari. Kamu ingin memintanya untuk menyerahkan benda warisan itu? Tanya pria itu. Wanita itu sedikit tersenyum lalu berkata, kenapa tidak? Benda itu adalah milik Sekte Bintang Agung, bagaimanapun, aku juga berhak dengan benda itu. Di kaki gunung, kota 1000 monster, hari ini merupakan hari yang menggemparkan bagi banyak orang. Di dalam patung pendiri Sekte Bintang Agung tersimpan ajaran tertinggi Sekte. Namun, informasi tersebut hanyalah dugaan semata. Tidak ada satupun yang bisa memastikannya. Bertahun-tahun lamanya, meski tiap kali perang orang jenius dimulai selalu ada orang yang datang untuk menonton, tidak ada satupun dari peserta yang benar-benar berhasil mendapatkan warisan itu. Tidak heran jika banyak orang mengira informasi tersebut hanyalah sebuah mitos, bahkan ada yang menyebutnya hanya sebuah gimmick semata. Namun sekarang, seseorang benar-benar mendapatkan warisan itu kali ini. Benda itu merupakan warisan dari pendiri sekte yang berisi ajaran tertinggi sekte. Hal ini tentu saja membuat siapapun merasa iri. Persis seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berasal dari negara Aqua dan negara Kalis. Raut wajah mereka nampak begitu suram. Karena perselisihan antara ras kerdil yang ada di negara Kalis dan negara Blaze, kedua negara tersebut tak hentinya bertempur satu sama lain. Sama halnya antara negara Aqua dan negara Blaze, hubungan kedua negara tersebut bahkan lebih ekstrim lagi, seolah-olah memiliki dendam pesumat yang sangat besar. Begitu negara Blaze bertambah kuat sedikit saja, mereka akan merasakan penderitaan 10 kali lipat besarnya. Saat ini, Ravina dan Quark terlihat sedang bersama. Kita harus segera mengutus seseorang untuk mengirimkan informasi ini, ucap Quark sembari menarik napas dalam-dalam. Orang ini berasal dari negara Blaze. Jika sampai dia kembali ke negara Blaze dan mempelajari ajaran tertinggi sekte sehingga muncul satu orang lagi yang memiliki kekuatan tempur tingkat dewa, aku khawatir kita tidak akan mampu menerimanya. Aku mengerti, sahut Ravina sambil menarik napas panjang. Mari kita bekerja sama hingga akhir, kita bunuh Dainty beserta yang lainnya dalam perjalanan kembali menuju negara Blaze.
Keduanya pun mengangguk bersamaan. Sedangkan yang lainnya, mereka semua masih terus berdiskusi satu sama lain. Setelah berjalan cukup lama, hingga fajar menyingsing, mereka semua baru tersadar jika energi gaya tolak yang ada mulai perlahan menghilang. Di alun-alun, patung yang ada di sana masih terlihat seperti biasa. Iman menarik napas dalam-dalam dan bangkit berdiri perlahan, lalu dia membuka matanya. Saat ini, setidaknya ada puluhan ribu orang yang tengah berada di alun-alun. Tatapan mereka tepat tertuju pada Iman, bahkan sebagian besar dari mereka nampak menahan napas mereka saat menatapnya. Iman bangkit berdiri lalu menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Teknik bela diri yang bagus, tapi sayang. Berbeda dengan teknik bela diri yang aku kuasai saat ini. Teknik bela diri sebagus itu pada akhirnya hanya berfungsi sebagai referensiku semata." Mendengar ucapan Iman, Damar terlihat menyudutkan bibirnya. Dia merasa jika Iman memang sengaja melakukannya. Faktanya, entah ada berapa banyak orang yang ingin memahami dan menguasai ajaran tertinggi itu. Namun, kata-kata yang dikeluarkan pria tua itu justru terkesan meremehkan. Sungguh menyebalkan. Iman menengadahkan kepalanya dan memperhatikan sekeliling. Saat melihat ada banyak orang di sekitarnya, dia pun langsung dibuat tercengang. Namun, selang beberapa saat, dia nampak mengangkat tangannya. "Pedangku, kemarilah." Pedang binasa merah langsung jatuh ke dalam genggaman tangannya. Satu tebasan untuk membuka pintu menuju neraka. Tidak ada keselamatan bagi siapapun yang berbuat dosa. Saat dia bersiap untuk mengayunkan pedangnya, tepat pada saat ini muncul sebuah sosok di hadapannya. Tatapan matanya penuh semangat menatap ke arah Iman, layaknya api yang tengah berkobar. Hal itu tentu saja membuat Iman tak melanjutkan kata-katanya, serasa tersangkut di tenggorokan. Lalu, dengan mengerutkan keningnya, dia lantas berkata, "Jangan menatapku seperti itu, aku sudah akan menikah dengan seseorang." Dainty terdiam 1000 bahasa. Dia merasa ada yang salah dengan isi kepala teman-teman Damar ini. Pertama si Kirin, di mana-mana selalu membuat keributan dan menantang siapa saja. Lalu, Iman, dia berani mengatakan sesuatu yang tidak pantas terhadap seorang tetua dari Sekte Bintang Agung. Tidak pernah ada makhluk di daratan mereka yang berani bertindak semena-mena seperti itu. Bersambung, 2063. Dan yang membuat Dainty tak bisa mengatakan apa-apa lagi adalah, keduanya terlalu sering menantang orang. Kalau seandainya negara Blaze juga terkena imbasnya, Dainty harus bagaimana? Namun, ada satu hal yang membuat Dainty lebih geram sekaligus kesal, yaitu bakat yang mereka miliki sangatlah luar biasa. Bagaimana tidak, di usia yang belum genap 100 tahun, Kirin sudah mampu mencapai Dewa Tengah. Sedangkan pria tua satu ini yang ingin memperistri kakaknya, kini telah menguasai ajaran tertinggi dari pendiri Sekte Bintang Agung. Kenapa mereka tidak terlihat seperti seseorang yang hebat? Seiring dengan terlontarnya kalimat Iman, suasana di sekitar kini mendadak hening. "Perkenalkan, namaku Lenin, aku tetua dari Bintang Agung. Karena kamu telah mewarisi ajaran tertinggi dari pendiri Sekte Bintang Agung, silakan ikut aku pergi ke Sekte Bintang Agung," ucap Lenin menatap Iman dengan menggebu-gebu. "Tidak mau," jawab Iman dengan menyudutkan bibirnya. "Kamu tidak bisa menolaknya," cibir Lenin lalu kemudian hendak menangkap Iman. Di waktu yang bersamaan, tatapan dingin melintas di mata Damar. Dia muncul di hadapan Iman dengan tangan menjulur menghadang Lenin. "Tetua, bukankah sikapmu yang seperti ini terlalu berlebihan? Patung ini diletakkan di tempat ini, siapapun bisa mencoba untuk memahami dan menguasai warisan itu. Sekarang, orang lain telah berhasil mendapatkan warisan itu, dan kamu ingin membawanya pergi menuju Sekte Bintang Agung. Untuk apa?" Imbu Damar. Lenin lantas mengerutkan keningnya. Tepat pada saat ini, pendekar pedang dengan topeng di wajahnya juga muncul di samping Iman. Tidak ada yang tahu bagaimana bentuk dan rupa pendekar pedang itu. Namun, tatapan matanya saat ini tengah menatap tajam ke arah Lenin. Sekte Bintang Agung pernah berkata, siapapun boleh untuk memahami dan menguasai ajaran tertinggi, tanpa terkecuali dan tanpa terikat suatu apapun. Tapi sekarang, kamu memaksa membawa seseorang pergi bersamamu, bukankah ini bertolak belakang? Lenin menatap pendekar pedang dengan sedikit bergetar. Damar bisa melihat dengan jelas jejak ketakutan yang ada di mata pria itu. Selang beberapa saat, barulah dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, aku bisa menjamin tidak akan terjadi sesuatu padanya. Bagaimanapun, ajaran ini merupakan milik Sekte Bintang Agung,
karena dia sudah mendapatkannya. Ketua sekte ingin bertemu langsung dengannya. Aku tidak bisa percaya denganmu. Damar nampak menggelengkan kepalanya. Damar dan yang lainnya telah menghabiskan banyak tenaga serta pikiran dan pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Iman. Dan sekarang, pria bernama Lenin justru menyuruh Damar untuk memberikan Iman pada sekte Bintang Agung. Jika Iman jatuh ke tangan mereka, bukankah hal yang mudah bagi mereka untuk membunuh atau memperbudak Iman? Kamu percaya atau tidak, itu tidak penting. Ucap Lenin menatap ke arah Damar. Kemudian, dia kembali memalingkan wajahnya menatap ke arah pendekar pedang. Ketua sekte telah memberikan perintah, dia harus ikut bersama kami, jika tidak. Akibatnya tentu saja kamu sudah tahu, bukan? Sekali lagi aku tegaskan di sini, dia akan baik-baik saja, aku jamin itu. Imbur Lenin, pendekar pedang nampak merenung sejenak. Di bawah tatapan terkejut semua orang, pendekar pedang pun menarik napas panjang lalu berucap, aku bisa mempercayaimu kali ini. Tapi, jika terjadi sesuatu padanya, aku bisa pastikan. Berbicara sampai sini, tatapan matanya nampak semakin tajam. Harus ada 3 dewa atas yang tewas karena tingkah yang kalian lakukan ini. Semua mata orang-orang yang hadir pun terbelalak, termasuk Damar, tersimpan jejak keterkejutan di wajahnya. Pendekar pedang yang tak banyak bicara ternyata berani mengancam seorang tetua dari sekte Bintang Agung seperti ini. Lenin mengangguk perlahan lalu berkata, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Mendengar jawaban kepastian dari Lenin, barulah pendekar pedang mengangguk. Kemudian, dia menatap ke arah Damar lalu berkata, biarkan dia pergi menuju sekte Bintang Agung. Entah kenapa, mungkin karena kebetulan yang aneh, Damar bisa langsung percaya dengan ucapan pendekar pedang. Dia pun mengangguk sembari berkata pada Iman, Pak Tua, hati-hati. Jika terjadi sesuatu, cari cara untuk menghubungiku. Kali ini, Damar menggunakan bahasa bumi saat berbicara dengan Iman. Baiklah, aku akan pergi. Kemungkinan terbesar, mereka akan memintaku untuk menunjukkan teknik bela diri ajaran tertinggi pendiri sekte pada mereka. Toh juga tidak ada gunanya aku menyimpan teknik itu, ucap Iman. Selain itu, tujuan mereka sudah sangat jelas, bukan? Mereka hanya ingin teknik bela diri ini, selama aku memberikannya, mereka tidak akan membunuhku. Jadi, meski ada masalah, aku bisa tetap bertahan hidup, jangan terlalu mengkhawatirkanku, imbu Iman. Persiapkan dirimu untuk pertandingan ini, lalu cari di mana Hesperos berada, sahut Iman kemudian. Keduanya memakai bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang sekitar. Namun, tidak ada satupun yang terkejut karena mendengarnya. Bagaimanapun, bagi kebanyakan orang, dunia ini merupakan dunia yang sangat luar, berbeda tempat pasti memiliki bahasa daerah yang berbeda. Damar menarik napas dalam-dalam, ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Sebuah perasaan tidak berdaya, semenjak berhasil menginjakkan kaki di level dewa, rasa tidak berdaya seperti itu sangatlah jarang muncul di hatinya. Apapun yang dilakukannya, pasti tersimpan sebuah rasa percaya diri yang sangat tinggi. Seiring dengan bertambahnya kekuatan dalam dirinya, Damar semakin membenci segala sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Seperti sekarang ini, dia sama sekali tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi saat ini. Jika saja dia kuat, saat Lenin berani mengatakan satu kata saja, dia akan langsung menghajarnya. Namun sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Tidak peduli entah itu tentang mencari Hesperos atau masalah yang sedang dihadapinya sekarang ini, keduanya benar-benar membuat suasana hatinya merasa kesal. Baiklah, sudah saatnya aku pergi, ucap Iman sembari menepuk bahu Damar, jangan terlalu mengkhawatirkanku, persiapkan saja dirimu untuk pertandingan ini. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Lenin, tunjukkan jalannya. Pada saat yang sama, di sudut lain pegunungan Lagiri, terdapat seorang pria dan wanita sedang bergerak perlahan di tengah pegunungan Lagiri. Jika Damar ada di sana, dia pasti bisa mengenali kedua orang ini. Mereka tidak lain adalah Anon dan Anris. Saat ini, Anris menatap tajam ke arah Anon, ekspresi di wajahnya sedikit aneh, ada apa? Kamu sudah berdiri terlalu lama di tempat ini. Bukan apa-apa, sahut Anon sedikit tersenyum, hanya saja, ada seseorang yang telah mendapatkan warisan pendiri sekte Bintang Agung. Ini merupakan peristiwa besar yang ada di pegunungan Lagiri. Kamu berasal dari sekitar pegunungan Lagiri? Tanya Anon kemudian. Ya, jawab Anris dengan senyum kecut di wajahnya. Karena beberapa alasan,
Sekte Bintang Agung mengeluarkan perintah untuk membunuhku. Itu sebabnya kenapa aku merasa takut saat tahu kamu akan datang ke tempat ini. Tidak semua wilayah di pegunungan Lagiri berada dalam wilayah Sekte Bintang Agung, ucap Anon sedikit tersenyum. Jangan khawatir, kita juga tidak akan tinggal lama di sini. Tujuanku ke sini hanya untuk bertemu kawan lama, setelah itu kita akan pergi. Pergi? Kemana? Tanya Anris. Dunia ini sangat luas, tapi tidak ada banyak tempat untuk orang-orang seperti kita ini. Gumam Anon, orang-orang dari Sekte Bintang Agung melakukan pengejaran terhadapmu, sedangkan aku juga ada orang yang ingin membunuhku. Jadi, aku harus pergi untuk mencari sebuah tempat yang aman untuk ditinggali. Anris lantas tercengang. Ayo pergi, ucap Anon masih dalam keadaan tersenyum, sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Keduanya terus menyusuri jalan setapak, suhu di sekitar pun tampaknya terus meningkat. Tak sedikit aliran magma yang terlihat mengalir ke permukaan. Tempat yang mereka lalui saat ini benar-benar berada dalam suhu yang ekstrim. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat. Anon terdiam di tempat dan menatap ke arah pegunungan untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, dia berjalan menyusuri sebuah ngarai sambil menghitung tiap langkah yang telah dia pijakan. Bersambung, 2064. Setelah hitungan telah sampai di angka 108 langkah, dia menghentikan langkahnya. Lalu, dia mengubah haluan dan kembali berjalan hingga 33 langkah. Setelah semua dirasa cukup, dia berlutut dan mengetuk ke arah tanah beberapa kali. Anris tentu saja tak tahu apa yang sedang Anon lakukan saat ini. Namun, saat Anon mengetuk ke arah tanah, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang menggema dari bawah, berjuang bersama. Mendengar suara itu, raut wajah Anon seketika sumringah lalu berucap, sampai titik darah penghabisan. Selesai mengatakannya, dengan cepat dia berpindah dari tempat itu. Detik berikutnya, permukaan tanah mulai bergetar dan kemudian muncul sebuah lorong terbuka. Seorang pria dengan tubuh bertelanjang dada dan terlihat begitu kuat melesat keluar dari dalam tanah. Saat melihat Anon, dia langsung memeluk Anon dengan erat sembari berkata, aku tidak menyangka jika ini benar-benar kamu. Riven, bagaimana bisa kamu keluar? Apa Bizu yang menyelamatkanmu? Ya, nama asli Anon adalah Riven. Riven sedikit tersenyum lalu berkata, bukan Bizu, orang yang menyelamatkanku. Saat ingin mengatakannya, dia menatap ke arah Anris dan berkata, kamu tunggu aku di tempat ini selama beberapa hari. Untuk masalah makan, kamu bisa mencari sendiri, bukan? Ingat, jangan berpikir untuk pergi dari sini, sudah jelas, tanpa aku, kamu tidak akan bisa keluar dari pegunungan Lagiri ini. Anris pun tertegun, kemudian segera mengangguk, oke. Kemudian, Riven bersama pria itu melangkah masuk ke dalam lorong. Sayori, sudah lama aku tidak mengunjungimu, tempatmu masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah. Ucap Riven. Hais, tempat ini kan hanya tempat persembunyian, gumam Sayori. Selesai mengatakannya, dia lantas bertanya dengan penuh penasaran, sebenarnya bagaimana caramu bisa keluar? Barusan kamu bilang bukan Bizu yang menyelamatkanmu. Ya, memang bukan dia. Gumam Riven, orang yang telah menyelamatkanku itu. Riven sedikit termenung memikirkannya. Bayangkan saja, para penjaga di pulau itu sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Mereka bisa langsung masuk dan keluar begitu saja. Itu juga kenapa mereka bisa menyelamatkanku keluar. Aku merasa sedikit aneh dengan mereka. Aku curiga, kalau mereka sebenarnya bukan berasal dari dunia kita ini. Imbu Riven, bukan berasal dari dunia kita. Tatapan mata Sayori langsung memadat, sungguh menarik. Beberapa hari terakhir, daratan Matna juga tidak begitu kondusif. Para eksekutor juga semakin banyak berkeliaran. Kawan-kawan kita terpaksa memilih bersembunyi untuk sementara waktu. Riven menghela napas panjangnya, ya, hal ini memang tidak bisa dihindari, kamu harus lebih berhati-hati. Sayori pun mengangguk ketika mendengarnya, aku tahu itu. Oh iya, omong-omong, ada insiden besar juga di Sekte Bintang Agung. Apa? Riven terlihat sangat tertarik dengan informasi itu, memangnya ada insiden apa? Hesperos, kamu kenal bukan dengan orang itu? Sahut Sayori, pria misterius itu. Tentu saja aku kenal, jawab Riven, tapi sebelum aku dipenjara, bukankah dia dikabarkan menghilang? Apa mungkin setelah sekian lama tiba-tiba dia kembali? Apa mungkin pria itu belum mati? Kamu saja belum mati, kenapa orang lain harus mati lebih dulu?
Celetuk Sayori, ya, dia sudah kembali. Selain itu, dia berselisih dengan orang-orang dari Sekte Bintang Agung. Sekte Bintang Agung. Riven tampak tersenyum kecut, kumpulan anjing tak berguna. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana aku akan menghancurkan mereka. Selesai mengatakannya, dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Oke, sudah saatnya kita bicara ke inti masalah." Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah kantong dan langsung membukanya. "Kamu lihat dan periksa logam-logam ini. Jika bagus, buatkan aku senjata yang cocok dari logam-logam ini." Sayori lantas mengangguk, dia melihat isi dari kantong tersebut. Segera setelah itu, pupil matanya pun terbelalak. Wajahnya penuh menyimpan jejak kebahagiaan. "Dasar begundal, dari mana kamu dapatkan barang sebagus ini?" "Hah? Dari pulau tempat aku dipenjara. Pulau itu hampir habis aku jarah," sahut Riven. "Sebagai imbalannya, aku akan memasak sesuatu untukmu." "Hehe," Sayori terlihat tersenyum kecut. "Pangeran sepertimu memangnya bisa masak. Keterampilan memasakku sekarang seharusnya yang terbaik ketiga di dunia ini, atau bisa dikatakan mendekati prestasi itu," sahut Riven dengan bangganya. Sayori tentu saja tidak menganggapnya terlalu serius. Dia langsung mengambil sekantong logam itu dan segera pergi menuju gua bawah tanah. Di sisi lain, kerumunan yang ada di alun-alun kini mulai bubar meski secara perlahan. Damar dan yang lainnya juga telah kembali ke penginapan mereka. Hanya saja, raut wajah Damar dan kawan-kawan tampak tak begitu baik. "Kapan pertandingan itu dimulai?" tanya Damar dengan nada serius. "Berdasarkan jadwal yang ada, kira-kira 2 hari lagi pertandingan itu akan resmi dimulai," jawab Dainty. Damar, pendekar pedang menatap ke arah Damar dengan datar. "Dia akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir." Damar tidak terlalu mempercayai orang-orang seperti mereka. Jika terjadi sesuatu pada Iman, dirinya bahkan tak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, Kirin berjalan menghampiri dan berbicara menggunakan bahasa universal yang ada di dunia mereka. "Bagaimana kalau kita tidak perlu mengikuti perang orang jenius ini? Kita langsung saja pergi ke gunung, dan aku akan pergi ke pegunungan Lagiri sebentar untuk membawa seluruh binatang buas yang ada kemari. Kita bertempur habis-habisan melawan Sekte Bintang Agung." Faktanya, sebelum Iman akan dibawa pergi, Damar sempat berpikiran seperti itu. Tapi, Sekte Bintang Agung bisa kokoh dan stabil berada dalam puncak tertinggi di pegunungan Lagiri. Itu membuktikan jika mereka semua tidak gentar dengan semua binatang buas yang ada. Tentu saja, mungkin hal tersebut bisa menjadi alternatif lain. Jika Iman benar-benar berada dalam keadaan bahaya, satu-satunya cara yang bisa dia lakukan hanyalah melakukannya. "Bagaimana peraturan dalam pertandingan nanti?" tanya Damar sembari mengerutkan keningnya. "Melihat dari sikap orang yang akan menjadi lawan kita, kita boleh memilih sendiri siapa yang nantinya akan menjadi lawan kita." Dainty menghela napas panjang lalu berkata, "Saat pertandingan resmi dimulai, akan ada 2 buah jalur yang disediakan. Ada satu jalur yang tergolong sangat berbahaya karena di sana akan ada banyak binatang buas yang dilepas sebagai tes. Sedangkan sisanya adalah jalur yang tergolong aman yang sedang menanti kita. Dan begitu kita memasuki pegunungan Lagiri, itu artinya duel dimulai. Tim yang sampai terlebih dulu di Sekte Bintang Agung dan semua dalam keadaan selamat, bebas menangkap dan membunuh siapapun yang dia mau. Kita semua diizinkan saling bertarung dan membunuh," ucap Dainty. "Negara Kalis dan negara Aqua tampaknya akan bekerja sama untuk melawan kita," imbuh Dainty. Damar lantas menyipitkan kedua matanya. "Cih, mereka sebaiknya tidak membuat ulah denganku." Ada sedikit amarah di hati Damar. Jika orang-orang yang berasal dari negara Kalis dan negara Aqua benar-benar membuat ulah, anggap saja mereka berada dalam posisi yang tidak beruntung. Dewa Tengah. Sejak awal Damar tidak begitu menghiraukannya. Sekalipun hanya menggunakan satu jenis teknik bela diri dan 2 jenis karakteristik, dirinya akan jauh lebih kuat dari orang-orang itu. Hal itu dikarenakan kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Sebagai ahli bela diri yang sudah melakukan upacara dewa, Damar telah berada di level Dewa Tengah. Di antara Dewa Tengah, tentu saja dirinya tak terkalahkan. Jika Quark dan Ravina benar-benar datang membuat ulah, keduanya tentu saja akan tewas secara mengenaskan di tangan Damar. Mengenai ucapan yang telah Damar lontarkan, Dainty tentu saja tidak langsung percaya begitu saja. Ada jejak kekhawatiran di dalam sorot matanya. Bagaimanapun, batasan yang Damar miliki sangatlah besar. Tentu saja, dia juga tidak terlalu khawatir.
Jika saja dia dikalahkan, bukanlah perkara sulit baginya untuk kabur dengan cepat. Dalam tes kali ini, asalkan bisa masuk ke dalam tim yang lolos tidak masalah. Dainty tak lagi mengatakan sepatah kata pun. Bersambung, 2065. 2 hari selanjutnya, mereka lalui dengan tenang tanpa ada suatu apapun. Tapi, semua orang bisa melihat dengan jelas jika Damar tengah menekan emosinya akhir-akhir ini. Damar memiliki perasaan kesal di hatinya. Sudah 2 hari berlalu, jika dalam keadaan normal, harusnya Iman telah kembali saat ini. Namun, sampai detik ini justru tidak ada kabar sama sekali. Bahkan, saat Damar menyempatkan pergi ke menara tertinggi yang ada di sana, dia melihat dengan mata kepala sendiri Lenin telah kembali. Tapi, saat ingin menanyakan beberapa hal, Lenin justru hanya memberitahunya jika Iman dalam kondisi yang baik, ketua sekte sendiri yang menjamunya. Selain itu, tak ada lagi yang diucapkannya. Hal ini tentu saja membuat Damar kesal. Di bawah bujukan pendekar pedang, Damar memutuskan untuk sedikit bersabar. Dalam perang orang jenius kali ini, terpaksa dia harus menyiapkan segala sesuatunya. Tidak peduli apapun itu, dia harus membawa Iman pergi bersamanya. Jika Sekte Bintang Agung masih menghalangi keinginannya, tidak ada jalan lain selain berperang melawan mereka semua. Bisa dipastikan kerugian akan diderita oleh kedua belah pihak, Damar dan juga Sekte Bintang Agung. Bagaimanapun, Damar dan yang lainnya tak takut mati. Dalam keadaan terdesak, dia akan meminta yang lainnya pergi, sedangkan dirinya dan Kirin akan tetap tinggal menjadi pembantai dan menghancurkan seluruh Sekte Bintang Agung. Dalam 2 hari terakhir, semakin banyak orang yang berkumpul di Camp Genius. Persis seperti apa yang Dainty ucapkan, selain pimpinan tertinggi dari beberapa negara yang berada dalam tingkat dewa berpartisipasi dalam pertandingan ini, selebihnya hanya merupakan ahli bela diri Uncommon level. Bahkan, beberapa negara kecil seperti negara Kirin, selain Kirin, 2 orang lainnya hanyalah seorang ahli bela diri tingkat Immortal Undying Flame. Mirisnya, kekuatan mereka belum mencapai tahap penyelesaian teknik pedang. Perbedaan kekuatan yang mereka miliki sangatlah besar. Tidak heran jika kerajaan Kirin selalu menempati peringkat terakhir di pegunungan Lagiri ini. Jika peringkat mereka meningkat, tentu saja akan ada banyak perlakuan istimewa. Misalnya, negara Kirin saat ini lebih merupakan sebuah negara yang tertinggal, lingkungan keras dan hampir tidak ada hubungan ekonomi dengan negara lain yang ada di sekitarnya. Jika peringkat meningkat, tentu saja, karena masa depan yang kuat, semua negara akan terus membicarakan tentang kekuatan negara Kirin. Saat itu terjadi, banyak negara yang akan berinisiatif untuk bersikap baik dan membuka diri untuk pertukaran ekonomi atau semacamnya. Dengan begitu, taraf hidup dan kekuatan negara Kirin akan meningkat secara signifikan. Kondisi negara Kirin saat ini setara dengan negara yang ada di dunia tingkat 3 atau juga tingkat 4. Mengenai ahli bela diri tingkat dewa, mungkin hanya ada sekitar 20 orang saja. Hari ini merupakan hari resmi dimulainya perang orang jenius. Pagi-pagi buta, Damar telah terbangun dari tidurnya. Dia menyerahkan tas ranselnya pada Lilia dan kemudian meletakkan Dragon Sword dan pedang naga Azure di belakang punggungnya. Mengenai pedang emas yang baru saja Damar dapatkan itu, Damar masih belum berniat untuk menggunakannya. Pedang bernama Dragon Auric itu terlalu banyak menghabiskan energi chi miliknya, ya meski sangat efisien digunakan. Hanya saja, Dragon Auric merupakan pedang yang digunakan oleh klan naga. Entahlah bagaimana jika Damar benar-benar menggunakannya, apakah ada efek samping. Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Itu sebabnya, jika tidak dalam keadaan terjepit, Damar tidak akan menggunakannya. Hati-hati, ucap Lilia pada Damar. Ya, ucap Damar sembari menghela napas panjang, kalian juga, usahakan jangan sampai terbongkar. Apapun masalahnya, tunggu setelah kita bertiga sampai di tujuan untuk membicarakannya. Dainty mengenakan pakaian yang cukup ketat untuk hari ini, dengan pedang panjang berwarna merah menyala di punggungnya. Dia adalah ahli bela diri tingkat dewa, tapi sejauh ini, Damar belum pernah melihat seperti apa karakteristiknya. Dainty mengikat rambutnya tinggi-tinggi, memperlihatkan pipinya yang seputih salju. Dia berjalan menuju lantai 1. Kamu tidak membawa senjata? Tanya Dainty saat berjumpa dengan Yani. Yani sedikit tersenyum lalu berkata, aku merupakan pengguna Dao deduksi, selain itu. Sembari mengatakannya, dia memamerkan cincin yang tersemat di jarinya, ini adalah senjataku.
Damar tahu betul, itu adalah salah satu senjata yang Yani miliki. Senjata asli yang wanita itu punya adalah buku yang selalu dipegangnya setiap saat. Omong-omong, untuk apa kamu membawa buku itu? Tanya Dainty. Aku suka menulis diari, jawab Yani tersenyum. Jika bisa, selama karakteristik uniknya tidak terekspos, maka dia tidak akan mengeksposnya. Ayo berangkat, sahut Yani sembari menarik napas dalam-dalam. 10 orang berjalan keluar dari penginapan. Di sebelah mereka, Kirin dan yang lainnya juga tengah berjalan keluar. Dibandingkan dengan ketenangan yang ada di kubu Damar, selain Kirin, sisanya terlihat begitu suram. Tidak mengherankan memang, bagaimanapun, Kirin terlalu sering membuat masalah dengan orang lain, termasuk negara Kalis dan negara Aqua yang notabene adalah negara besar. Negara besar seperti mereka tentu bisa dengan mudah menghancurkan negara sekecil negara Kirin layaknya membunuh semut. Bahkan, tidak perlu ahli bela diri tingkat dewa yang melakukannya, hanya mengerahkan seorang ahli bela diri tingkat setengah dewa, mereka sudah mampu membumi hanguskan negara Kirin hingga tak bersisa. Nanti kalian cukup tetap bersamaku, siapa saja yang berani melawan kalian, aku akan menghajar mereka, ucap Kirin pada 2 orang yang ada bersamanya. Selesai mengatakannya, Kirin terlihat mengerutkan keningnya, kalian berdua terlalu mudah menjadi santapan mereka. Sudahlah, setelah masuk ke dalam, aku akan mencari cara untuk memberi kalian seorang bodyguard. Apa? Keduanya pun tercengang, bodyguard. Sudah jangan banyak tanya, ucap Kirin sembari tersenyum terkekeh. Kemudian, dia menatap ke arah Damar dan yang lainnya, ayo, kita berangkat. Mereka berjalan ke alun-alun. Di alun-alun, satu demi satu mobil terparkir di sana. Setiap perwakilan negara yang datang, mereka pasti membawa mobil pribadi. Damar dan yang lainnya saling berpisah satu sama lain dan mulai naik ke dalam mobil. Mobil pun dinyalakan dan bersiap untuk menuju pegunungan Lagiri. Setelah mendekati area sekitar pegunungan Lagiri, mobil pun berhenti. Saat ini, di kaki gunung terdapat 2 buah jalur kanan dan kiri. Keduanya merupakan jalan berkelok yang mengarah ke kedalaman pegunungan. Sedangkan Sekte Gunung Agung tidak berada di tempat ini. Berdasarkan keterangan Dainty, mereka harus memilih salah satu jalur dan terus melangkah ke depan. Semakin melewati banyak tempat, mereka akan sampai di tempat tujuan. Kebanyakan rute orang lain adalah melalui jalan utama yang bisa dilalui langsung menggunakan mobil. Setelah Damar turun dari mobil yang ditumpanginya pun secara otomatis melaju ke arah jalan sebelah kiri yang langsung menuju ke gunung. Tak lama lagi, mereka akan tiba di gunung itu. Faktanya, Damar tidak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan gunung misterius ini. Pegunungan Lagiri memiliki panjang dan lebar yang luar biasa, namun, bagaimana bisa gunung seperti itu mampu diblokade oleh segelintir pihak? Apa mungkin orang-orang yang ada di pegunungan Lagiri memasang banyak CCTV di setiap sudut tempat? Jika memang seperti itu, tidak heran jika pegunungan Lagiri terkesan tertutup dan sulit diakses oleh siapapun di luar pegunungan Lagiri. Begitu turun dari mobil, Damar menengadahkan kepalanya menatap ke arah gunung itu. Saat ini, tersimpan jejak keterkejutan di hatinya. Jarak antara kota 1000 monster ke pegunungan Lagiri sebenarnya masih cukup jauh. Saat benar-benar berada di kaki pegunungan Lagiri, Damar merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Tiap puncak yang ada hampir semuanya menjulang tinggi hingga diselimuti awan berkabut. Tetapi di balik kabut itu terlihat hijau dan rimbun, sama halnya dengan awan, terpantul pembiasan warna hijau. Kenapa puncak gunung di sini subur? Fenomena alam ini sungguh berbeda dengan bumi. Bersambung, 2066. Hal semacam ini tentu saja sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin rendah suhu udaranya. Di beberapa gunung tinggi bahkan sampai membentuk gletser di sepanjang tahun. Memang di beberapa gunung ada hutan di bagian atasnya, tetapi tetap saja makin ke atas pasti kondisi medan makin kering dan tanaman pun makin jarang ditemui. Sedangkan tempat ini, tampaknya memiliki iklim yang sangat berbeda. Tentu saja, sebagai dunia yang belum pernah meledak alias mengalami Big Bang, serta tidak pernah membentuk galaksi apapun, Damar tahu betul jika tidak seharusnya menggunakan pemahaman seperti itu untuk memahami dunia ini. Seiring dengan mobil yang terus berlalu lalang, semakin banyak orang yang terlihat di lokasi. Setiap negara hanya diperbolehkan mengirim 3 orang untuk berpartisipasi dalam perang kali ini, tapi hanya dalam waktu yang sekejap saja, tempat ini telah dipenuhi oleh puluhan ribu orang.
Damar nampak memperhatikan orang-orang ini. Beberapa dari mereka terlihat sedang bersiap-siap, ada juga yang terlihat sedikit gugup menghadapi perang kali ini. Perang orang jenius kali ini melibatkan banyak negara yang ada di sekitar pegunungan Lagiri di mana memiliki area yang sangat luas. Di antara negara-negara tersebut, tentu saja ada yang memiliki hubungan baik antara satu sama lain, tapi tak dapat dipungkiri jika ada juga yang saling bermusuhan. Begitu perang orang jenius dimulai, hidup atau mati tak lagi menjadi suatu hal yang penting. Itu artinya, siapapun boleh membalas dendam satu sama lain, bahkan bisa saling membunuh. Saat menginjakan kaki di pegunungan Lagiri, perang orang jenius pun dimulai. Mereka semua akan memulai perjuangan hidup dan mati yang nyata. Damar dan Yani telah melewati hal seperti ini berkali-kali. Namun, orang-orang yang mengikuti perang merupakan orang-orang berbakat yang berasal dari negara berbeda. Tiap-tiap negara pasti memiliki metode pelatihan tersendiri. Beberapa dari mereka ada yang dilatih untuk membunuh, ada juga yang dilatih untuk menciptakan perdamaian. Beberapa dari mereka ada yang tumbuh di lingkungan yang keras, ada juga yang tumbuh di lingkungan yang damai dan berkecukupan. Bagaimanapun latar belakang mereka, mereka semua masih tetap membawa harapan suatu negara. Sebagai contoh Dainty, seorang yang hidup di lingkungan damai dan berkecukupan. Saat melakukan perjalanan menuju daratan Lordsok, dia pasti akan ditemani oleh seorang wanita tua. Menurut pengamatan Damar, orang-orang negara Blaze harusnya sering melakukan perjalanan menuju daratan Lordsok. Beberapa kekuatan besar yang ada di daratan Lordsok tahu jika kebanyakan wanita tua berasal dari luar wilayah mereka. Itu sebabnya kenapa orang-orang 12 Palace sebelumnya nampak waspada saat berhadapan dengan Dainty dan wanita tua. Ada terlalu banyak orang di lokasi. Karena kondisi daerah yang berbeda, tidak heran jika mereka semua memiliki warna kulit dan perawakan yang berbeda. Hal ini merupakan perbedaan terbesar antara banyak ras dan klan yang ada. Jika dibandingkan dengan bumi yang hanya terbagi menjadi 3 warna kulit saja, dunia ini tentu saja memiliki banyak perbedaan warna kulit. Bahkan, Damar melihat ada orang aneh dengan kulit berwarna biru di sekujur tubuhnya. Selain itu, ada juga di antara mereka yang memiliki anggota badan yang melebihi manusia normal. Damar mulai memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba, dia menyadari ada tatapan mata yang sedari tadi fokus menatapnya. Saat menoleh ke arah yang dimaksud, tak jauh dari tempatnya tengah berdiri orang-orang dari negara Kalis dan negara Aqua. Mereka semua menatap langsung ke arah Damar dan yang lainnya. Kirin yang berdiri di samping Damar pun tersenyum kecut sembari berkata, "Apa lihat-lihat? Kesal sama kami? Maju sini." Quark dan ras raksasa lainnya tentu saja menjadi yang paling mencolok di antara kerumunan. Dia menatap lurus ke arah Kirin sembari tersenyum dan berkata, "Aku harap, begitu perang orang jenius ini dimulai, mulut besarmu masih sama seperti sekarang ini." Kirin menjilati bibirnya kemudian berkata, "Aku harap saat aku memenggal kepalamu nanti, kamu tidak berlutut dan memohon ampun di depanku." Raut wajah Quark seketika berubah suram saat mendengarnya. Ravina menyipitkan kedua matanya menatap Kirin. Dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Alasan keributan sebelumnya disebabkan karena dilarangnya penggunaan teknik bela diri di kota 1000 monster. Hal itu yang menyebabkan Kirin berani mengatakannya dan bersikap angkuh. Bahkan, dia sendiri merasa, Kirin sengaja melakukannya untuk menarik perhatian orang lain. Tapi sekarang, perang orang jenius akan segera dimulai. Entah kenapa Kirin masih saja bersikap angkuh seperti itu. Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya besar di dalam benaknya. "Apa lihat-lihat?" teriak Kirin sekali lagi, "Mau jadi pelayanku? Hah? Jujur, aku sedikit tidak suka denganmu, dasar buruk. Coba saja kamu sedikit lebih cantik, bisa jadi aku akan menjadikanmu sebagai pelayanku." Dua gadis yang ada di sampingmu terlihat jauh lebih cantik daripada dirimu. Raut wajah Ravina juga tampak suram kali ini. Faktanya, dua gadis itu tidak lebih cantik dari Ravina. Bisa dibayangkan betapa dalamnya hinaan Kirin itu. Dia lantas tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah Kirin. "Setelah masuk ke dalam, aku pastikan kamu tewas di tanganku." Ya, ucap Kirin tak begitu memusingkannya sembari mengangkat kedua bahunya. Damar tidak terlihat menghentikan sikap Kirin yang terus menantang kedua kubu tersebut. Saat ini, amarah di hatinya memuncak. Jika negara Kalis dan negara Aqua benar-benar datang menyerangnya, maka dirinya tak segan-segan melampiaskan amarah dan membunuh mereka semua. Tentu saja,
dia tidak mempedulikan mereka. Tatapan matanya perlahan menyapu kerumunan. Kemudian, sorot matanya terhenti di sebuah altar yang sengaja dibangun di kaki gunung. Pada saat ini, ada banyak orang yang berdiri di atasnya. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah kursi nan megah, di mana terduduk seorang pria parubaya. Pria parubaya itu terduduk di sana seolah-olah tengah menggenggam seluruh dunia di tangannya. Perasaan ini membuat Damar terkejut di hatinya. Pria parubaya itu terlihat sangat kuat, saking kuatnya hingga membuat Damar sedikit gemetar. Tentu saja, pria parubaya itu memiliki kekuatan di level yang tinggi. Dia adalah ketua sekte bintang agung, Hesperin. Sahut Dainty, kenapa ada unsur Hesper di namanya? Apa ini memang ciri khas mereka? Tanya Damar sedikit heran. Orang-orang sekte bintang agung tidak memedulikan masa lalu. Setelah naik gunung, mereka akan benar-benar mengubah nama mereka menjadi satu unsur di depannya, yaitu Hesper, sisanya mereka rangkai sendiri, ucap Dainty. Hesper merupakan nama keluarga dari pendiri sekte bintang agung terdahulu. Hanya orang-orang yang telah mencapai puncak tertinggi yang bisa mendapatkan nama itu. Jadi, secara tidak langsung, kamu bisa mengira-ngira seberapa jauh kekuatan dan besar posisi seseorang berdasarkan nama keluarga ini. Damar pun sedikit terkejut saat mendengarnya. Dengan kata lain, tetua Hesperos. Ya, Dainty buru-buru memotong ucapan Damar dan terlihat sedikit takut ada orang yang mendengarnya. Lalu, dengan sangat hati-hati dia berkata, kata ayahku. Dia pernah menjadi pimpinan yang sebenarnya dari sekte bintang agung. Bisa dibilang dia adalah ketua sekte yang sah. Lalu entah kenapa tiba-tiba dia menghilang tanpa sebab. Damar langsung tercengang ketika mendengarnya. Tentu saja tidak ada yang tahu kenapa tetua Hesperos terkena gaya tarik Stargate dan menyebabkannya berkeliaran di langit berbintang. Dan setelah sekian lama, barulah Hesperos bisa kembali ke dunia ini. Untuk saat ini, setidaknya Damar mengerti akan beberapa hal. Tak berselang lama, dia menatap ke arah wanita yang berada tepat di samping Hesperin. Wanita itu memberiku perasaan yang sangat misterius. Wanita yang mana? Tanya Dainty menatap ke arah yang Damar maksud. Hanya saja, tiba-tiba dia memalingkan wajahnya dengan cepat, jangan menatapnya. Kenapa memangnya? Damar nampak terkejut. Pada saat ini, orang-orang di atas altar pun tampaknya menyadari akan hal ini. Sepasang mata tiba-tiba menatap ke arah Damar. Keduanya terlihat saling bertatapan untuk sementara waktu. Karena terkejut, Damar langsung memalingkan wajahnya dan menatap Dainty. Ada apa, sih? Bersambung, 2067. Dainty menarik napas panjang lalu berkata, wanita itu bernama Hesperora. Damar menyipitkan kedua matanya. Itu artinya, wanita yang menatapnya barusan adalah salah satu petinggi yang ada di sekte bintang agung. Kenapa aku tidak boleh menatapnya? Tanya Damar kemudian. Berdasarkan desas-desus yang beredar, tidak ada yang sanggup melakukan kontak mata dengannya. Dia memiliki sepasang mata yang mempesona di dunia ini. Siapapun yang berani menatapnya, mereka akan jatuh cinta padanya. Tidak bisa terlepas dan akan selalu terikat. Pada akhirnya, mereka akan tewas karena depresi, ucap Dainty. Damar lagi-lagi dibuat terkejut, benar-benar aneh. Apa kamu bercanda? Kamu sengaja mempermainkanku agar aku jadi takut lihat dia? Ya, aku serius, sahut Dainty. Selain itu, terlepas dari pria atau wanita, dia adalah salah satu makhluk langka yang telah menjadi dewa serta menjadi ahli bela diri teratas di daratan makna ini. Damar tampak menarik napas panjang. Mendengar penjelasan Dainty, kerutan di kening Damar semakin menebal. Apa semua keluarga Hesper memiliki kekuatan sebesar itu? Keluarga Hesper memiliki tingkatan tertinggi di seluruh sekte bintang agung, ucap Dainty sembari menghela napas panjang. Seorang tetua saja belum tentu bisa mendapatkan nama keluarga itu, kamu pikir saja sendiri. Tapi, Damar mulai menelan ludahnya, aku sudah menatapnya barusan, tapi tidak ada yang terjadi. Kamu menatap matanya secara langsung, atau kalian sudah saling tatap? Tanya Dainty sedikit waspada. Sepertinya, sudah saling tatap, Damar pun mengangguk. Tamat sudah, raut wajah Dainty seketika berubah. Kalau begitu, coba kamu menatapnya sekali lagi, apa ada rasa yang membuatmu merasa tergila-gila padanya? Diam-diam Damar mengangkat kepalanya perlahan dan menatap ke arah Hesperora. Tepat di saat dia menatap Hesperora, wanita itu ternyata juga tengah menatap Damar. Bahkan, senyum tipis terpancar di wajah wanita itu.
Damar merasa sedikit canggung dan langsung menundukkan kepalanya. Melihat sikap aneh Damar, Dainty buru-buru bertanya, bagaimana? Masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perasaan apapun. Hanya saja, saat mengamati wanita itu dengan seksama, bisa dibilang dia memiliki dada yang cukup besar, bentuk badannya juga bagus, dia sosok wanita yang ideal untuk melahirkan banyak anak, sahut Damar. Dainty buru-buru menutup mulut Damar sembari berkata, diam. Cukup Damar. Damar sedikit heran dengan sikap Dainty. Kamu benar-benar tidak merasa dia berubah menjadi lebih cantik dari sebelumnya? Tanya Dainty. Sama sekali tidak, masih lebih cantik Lilia, jawab Damar sambil mengangkat pundaknya dengan acuh. Hah, Dainty pun mulai menggelengkan kepalanya. Lalu, siapa orang-orang itu? Damar tak lagi memperpanjang topik yang menyangkut Hesperora. Dia merasa kekuatan aneh yang Hesperora miliki hanya sebatas mitos, atau bisa jadi hanya isapan jempol belaka. Sebagai salah satu tokoh yang melegenda, wajar jika ada kesimpulan seperti itu. Tidak perlu diragukan lagi, mereka bertiga seharusnya peserta dalam perang orang jenius kali ini, ucap Dainty. Damar lantas mengerutkan keningnya, aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatannya. Sekte Bintang Agung memiliki cara untuk menyembunyikan energi chi mereka. Bukankah kalian juga mempunyai kemampuan itu? Celetuk Dainty. Damar pun tercengang lalu kemudian mengangguk. Orang yang Damar maksud adalah 3 orang yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria. Salah satu dari wanita itu memiliki rambut panjang berwarna merah menyala, sedangkan wanita yang satu lagi memiliki rambut pendek berwarna biru yang terlihat sangat terlatih. Ketiganya berdiri di sana dengan tenang. Ada jejak kegembiraan di sorot mereka, seolah-olah tengah menyaksikan sebuah drama kolosal. Tentu saja, di sorot mata mereka yang terdalam, menyimpan jejak kesombongan dan penghinaan. Sebagai perwakilan Sekte Bintang Agung yang paling berbakat, mereka adalah dari sekian orang berbakat yang paling berbakat. Setelah mengamati dengan seksama, Damar tak lagi kuasa menahan rasa penasarannya pada sosok Hesperora. Lantas, dia berinisiatif untuk menatap sekali lagi ke arah wanita itu. Kejadian yang canggung pun kembali terjadi. Bagaimana tidak, wanita bernama Hesperora ternyata masih saja menatap ke arahnya, bahkan senyum di wajah wanita itu semakin melebar. Hesperin terduduk di atas singgasana yang berada di altar. Dia memalingkan mukanya ke arah samping lalu berkata, Rora, apa ada seseorang yang menarik perhatianmu? Senyummu benar-benar sumringah kali ini. Hesperora pun tertawa terkekeh kemudian berkata, bukan apa-apa, hanya saja aku melihat seorang pemuda yang menarik. Aku berniat untuk lebih mengawasinya. Hesperin dibuat terdiam dengan jawaban Hesperora. Lantas, dengan senyum pahit di wajahnya, dia kembali berucap, kamu selalu saja suka dengan pemuda yang masih bau kencur. Namanya juga anak muda, lebih energik. Senyum di wajah Hesperora semakin melebar. Hesperin mengerutkan keningnya disertai dengan helaan napas panjang. Kali ini, peserta yang ikut cukup menarik perhatianku. Berdasarkan informasi yang aku terima, ada sekitar 23 orang yang memiliki kekuatan tingkat dewa. Kerajaan Firea bahkan mempunyai 2 orang dewa tengah. Aku rasa, beberapa pemuda itu akan sedikit menemui kesulitan. Mereka bertiga, Hesperora lantas menggelengkan kepalanya, tidak akan menjadi masalah untuk mereka. Bagaimanapun, aku sendiri yang memilih dan membawa mereka ikut berpartisipasi dalam perang kali ini. Jika mereka bertiga tidak mampu mengalahkan peserta yang lain, lebih baik mereka angkat kaki dari sini. Selesai mengatakannya, dia mengangkat kepalanya lalu melanjutkan ucapannya. Aku rasa waktunya sudah hampir tiba, ketua sekte bisa mengumumkan dimulainya perang orang jenius. Hesperin menganggukkan kepalanya, dengan sedikit tersenyum dia bangkit berdiri dan berjalan ke bagian depan altar panggung, para peserta berbakat dari tiap-tiap negara dan kerajaan. Dia seolah berbicara seperti apa adanya, tapi suaranya mampu terdengar jelas di telinga tiap-tiap peserta. Kalian adalah peserta-peserta berbakat dari tiap-tiap negara yang berada di bawah pemerintahan Sekte Bintang Agung, sahut Hesperin nampak tenang. Perang orang jenius kali ini akan segera dimulai. Sekte Bintang Agung telah mempersiapkan hadiah yang besar untuk kalian semua. Selama kalian lolos dan memasuki babak final, hadiah bisa kalian terima. Para peserta yang kami hormati. Saat mengatakannya, entah kenapa seolah-olah ada daya tarik yang diberikannya, demi negara dan kerajaan kalian, demi rakyat kalian, dan demi kalian sendiri, masuklah ke dalam pegunungan Lagiri. Tunjukkan kepadaku,
tunjukkan pada semuanya seberapa besar kekuatan kalian. Aku umumkan. Dia tampak terhenti sejenak lalu mengangkat kepalanya sembari berkata, perang orang jenius kali ini telah resmi dimulai. Krek, krek, krek. Dalam sekejap, suara kamera yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Dunia ini merupakan peradaban tingkat ketiga, di mana kegiatan perang orang jenius merupakan peristiwa yang besar dan menggemparkan. Tak heran jika kegiatan ini banyak disorot oleh media. Begitu ucapan Hesperin terdengar, energi Qi yang dahsyat perlahan memuncak dari arah depan. Banyak orang yang mulai berlarian menuju jalan setapak mengarah ke pegunungan Lagiri. Ayo, kita juga berangkat, ucap Dainty menghela napas panjang sembari menarik tangan Damar dan yang lainnya. Damar pun mengangguk dan berkata, ya, serang, habisi dia. Terdengar suara teriakan di mana-mana. Baru saja memasuki area pegunungan Lagiri, suara pertempuran telah terdengar di berbagai sudut pegunungan Lagiri. Tak pelik, mayat-mayat ahli bela diri mulai bergelimpangan satu persatu. Kerutan di kening Damar semakin menebal. Bagaimana tidak, baru saja perang ini dimulai, tapi sudah diperbolehkan untuk saling membunuh satu sama lain. Entahlah, dari puluhan ribu yang mengikuti perang kali ini, akan tersisa berapa ahli bela diri yang bisa bertahan hidup. Sambil berlarian menuju ke pedalaman pegunungan Lagiri, Damar sesekali menoleh ke arah altar yang ada di belakangnya. Di atas altar, orang-orang Sekte Bintang Agung sedang berdiri di sana. Mereka seolah-olah sedang asik menyaksikan sebuah tontonan menarik. Dan karena hal itulah, muncul sedikit rasa tidak nyaman di hati Damar. Sekte Bintang Agung seolah-olah telah menjadi dewa yang agung, memandang rendah segala sesuatu yang ada di dunia ini dan bertanggung jawab atas hidup dan mati semua makhluk di dunia ini. Bersambung 2068. Dalam sekejap, banyak pemikiran melayang di benak Damar. Sekte Bintang Agung memancarkan kekuatan dan kekuasaannya di seluruh daratan Magna. Di antara daratan yang membentang luas, mereka melakukan pemilihan ahli-ahli bela diri berbakat. Sebagian besar dari mereka telah direkrut masuk ke dalam sekte tersebut. Ibarat pepatah, sebuah jaring pun masih memiliki lubang. Karena dirasa pemilihan yang mereka lakukan masih tidak menyeluruh, itu sebabnya di setiap 100 tahun, akan diadakan sebuah kegiatan yang perang orang jenius. Dalam perang orang jenius ini, diperbolehkan untuk saling membunuh. Tidak heran jika para peserta berusaha bertahan hingga titik darah penghabisan. Perang ini layaknya 1000 pasukan yang ingin melintasi sebuah jembatan yang terbuat dari selembar papan. Demi lolos dalam kualifikasi dan demi status negara, mereka harus mengerahkan kekuatan terkuat yang mereka miliki. Namun, sekalinya mereka terjun ke dalam perang ini, kira-kira ada berapa yang mampu bertahan hidup? Damar memiliki sebuah intuisi, yaitu apapun yang terjadi, Sekte Bintang Agung berada di pihak yang paling menguntungkan. Dengan melihat banyak ahli bela diri dari tiap negara yang tewas dalam perang kali ini, kekuatan Sekte Bintang Agung akan tetap berada di puncak. Mereka akan terus mengkonsolidasi kekuatan sehingga tetap berkuasa di daratan Magna. Hanya saja, meski seperti itu adanya, tiap-tiap negara masih sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Semua itu karena hadiah yang dijanjikan oleh Sekte Bintang Agung. Dengan mendapatkan urutan peringkat teratas, mereka akan mendapatkan sumber daya yang tidak terbatas. Untuk mendapatkannya, para peserta mau tidak mau harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Sekte Bintang Agung bisa dibilang sebagai keberadaan yang mengikat leher mereka. Hal ini yang membuat Damar merasa tidak nyaman, semacam hegemoni yang mengubah arah haluan tiap orang. Namun, dunia ini bukanlah miliknya, Damar tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang ada di dunia ini sudah lama terbiasa dengan cara seperti ini. Sebuah dunia yang mengutamakan teknik bela diri tidak pernah mengedepankan hak asasi manusia. Yang kuat berhak menindas yang lemah. Yang kuat berhak meminta apapun dari yang lemah. Tak dapat dipungkiri, hal seperti itu juga terjadi di bumi meski tengah mengedepankan kesetaraan bagi penduduknya. Sebenarnya, sistem seperti itu bersifat relatif, tidak pernah ada kesetaraan dalam arti yang sebenarnya. Namun, untungnya bumi masih memiliki hak asasi manusia, yang kuat tidak akan berani menunjukkan kuasa dan kekuatannya terhadap yang lemah secara terang-terangan. Setidaknya, Night Watcher menjaga dan mempertahankan keadilan meski hanya tampak dari luar saja. Sedangkan dunia ini, telah sepenuhnya mengekspos aspek ini. Jangan pikirkan itu. Tepat pada saat ini, suara Yani terdengar masuk ke telinga Damar.
orang-orang dari negara Kalis dan negara Aqua sedang membuntuti kita. Damar pun langsung mengaktifkan karakteristik jiwanya. Saat menggunakan kekuatan karakteristik itu, dia tidak akan ketahuan oleh siapapun. Berbeda jika dia menggunakan hukum jiwa. Benar saja, ketika mereka mulai masuk ke dalam pegunungan Lagiri, orang-orang dari negara Kalis dan negara Aqua ternyata telah mengikuti mereka dengan sangat rapat. Berdebah sialan, umpat Kirin, masih ada juga ternyata orang bodoh yang tak takut mati. Di arah depan, sudah banyak orang yang telah memasuki pegunungan Lagiri yang terdalam. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke dalamnya, pintu masuk pegunungan Lagiri semakin banyak terjadi pertempuran. Energi Chi melonjak di mana-mana, sebagian besar dari mereka mulai memilih untuk bergerak ke kedua sisi. Damar tiba-tiba mengerutkan keningnya, bukankah seharusnya melewati jalan ini dan terus ke depan? Dainty lantas menggelengkan kepalanya, pastinya tidak akan mengikuti jalur ini sepenuhnya. Jalan perang orang jenius ini terhalang oleh benang sutra yang sangat besar. Selama berada di dalamnya, melewati jalur manapun menuju Sekte Bintang Agung pun bisa. Tapi sebenarnya, melewati jalur ini adalah cara yang paling aman, karena di tempat lain, besar kemungkinan terdapat binatang buas tingkat dewa. Damar mengangguk tanda mengerti. Keberadaan binatang buas merupakan bentuk salah satu cara untuk mengurangi para peserta perang orang jenius. Damar semakin merasa, yang disebut dengan perang orang jenius sebenarnya adalah cara bagi Sekte Bintang Agung melemahkan kekuatan berbagai negara. Semakin banyak peserta antar orang jenius yang tewas, maka akan semakin suram masa depan negara itu. Kita mau lewat jalur yang mana? Tanya Dainty. Damar menarik napas dalam-dalam lalu berkata, kita ikuti jalur utama, siapapun yang mendekat, akan kita habisi. Aku suka itu. Timpal Kirin seraya tertawa lepas, siapapun yang mendekat, kita habisi. Selama percakapan, tidak terasa mereka sudah meringsek masuk ke dalam area pegunungan Lagiri. Begitu mereka masuk, mulut Damar menunjukkan senyum tipis nan licik. Mereka menyusuri jalur utama. Di saat yang bersamaan, Damar tengah menjentikkan jari jemarinya. Lembaran-lembaran konfeti mulai terbang keluar dari tubuhnya. Konfeti membumbung ke udara memenuhi langit. Cepat pergi. Cepat selamatkan diri, terdengar teriakan seseorang. Saat ini, orang-orang negara Kalis dan negara Aqua yang ada di belakang sudah meringsek masuk ke dalam. Secara bersamaan, mereka melihat banyak konfeti yang berterbangan mengarah tepat pada masing-masing mereka. Tepat pada saat ini, Damar menjentikkan jarinya. Boom, detik selanjutnya, pintu masuk langsung meledak. Seluruh pintu masuk dipenuhi dengan asap mengepul. Hembusan angin melonjak dalam sekejap dan meniup asap ledakan. Setelah asap menghilang, Quark, Ravina, dan 4 lainnya muncul. Mereka berenam terlihat tidak karuan, tapi tidak ada yang menderita luka yang cukup serius. Damar mengendalikan kemampuan karakteristik dan hukum miliknya berada dalam tingkat 3 Kalam Uncomon level. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu membuat orang-orang dari negara Kalis dan negara Aqua mengalami luka yang serius. Damar memang bermaksud supaya mereka semakin membencinya saja. Quark dan yang lainnya melihat Damar beserta rombongan melewati jalur utama dengan sangat cepat. Mau kabur, hari ini kalian semua harus mati di tanganku. Gumam Quark, ayo pergi. Selesai mengatakannya, mereka berenam yang telah bersepakat beraliansi pun dengan cepat mengikuti jejak Damar dan yang lainnya. Di altar, Hesperora yang melihat pemandangan ini nampak memancarkan senyum licik di wajahnya, cekak-cekak. Siapa sangka jika dia pengguna karakteristik magis. Setiap pengguna karakteristik magis adalah seseorang yang romantis. Selesai mengatakannya, dia mulai menyipitkan matanya. Dasar bocah, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Di sisi lain pegunungan Lagiri, Hesperos memimpin beberapa orang melewati hutan dan pegunungan secara perlahan. Patua pancing, panggil Elvio sembari mengerutkan keningnya, kamu membawa kita pergi kemana? Apa tidak lebih baik kita turun gunung saja? Sayangnya tidak semudah itu. Gumam Hesperos terhenti, sudah disegel, sebelum segel dilepas, kita tidak akan bisa turun dari gunung ini. Bukankah kita bisa keluar lewat jalur manapun? Ucap Elvio kembali mengerutkan keningnya. Kekuatan kekuasaan, ucap Hesperos, dunia ini juga terdapat kekuatan kekuasaan. Selain itu, kekuasaan yang ada di dunia adalah berada dalam bentuk utuh atau inti, setara dengan kekuasaan gabungan yang ada di 8 planet utama setelah mengalami peleburan.
Baik aku ataupun kamu, tidak akan sanggup melawannya. Kekuatan inti, sahut Elvio tercengang. Lalu, kemana kita akan pergi? Tanya Elvio sekali lagi. Kita akan memastikan sesuatu, apa beberapa teman lama masih hidup atau tidak sekarang ini, ucap Hesperos, hari ini. Perang orang jenius resmi dimulai. Selesai mengatakannya, dia sedikit menghela napas panjang sembari menggelengkan kepalanya. Semenjak kamu pergi, dari arah belakang, terdengar suara orang yang nampaknya sangat jujur dan berwibawa. Perang orang jenius telah banyak berubah. Hesperin pasti tahu betul bagaimana watakmu. Dia sengaja mempercepat hari dimulainya perang orang jenius untuk memaksamu keluar. Dia terlihat tersenyum pahit lalu kemudian melanjutkan ucapannya. Semenjak kepergianmu, Sekte Bintang Agung sudah bukan lagi Sekte Bintang Agung. Hesperos terdiam di tempat. Dia berpikir sejenak dan kemudian menghela napas panjang. Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Bersambung 2069. Damar dan rombongan bergerak tanpa tergesa-gesa. Seiring dengan pergerakan mereka yang terus maju, orang-orang di sekitar tersebar ke segala arah. Dengan begitu, situasi di lokasi semakin sepi. Apa kita bergerak terlalu lambat? Tanya Kirin dengan kerutan di keningnya. Tidak, jawab Dainty, mereka semua bubar dengan cepat sebenarnya karena mereka ingin melewati jalan pintas. Di sekitar jalur utama ini, mungkin ada banyak binatang buas yang kelaparan. Semakin cepat mereka bergerak, besar kemungkinan akan bertemu dengan para binatang buas itu. Berbicara sampai sini, dia terlihat merenung sembari berkata, berdasarkan para senior yang pernah mengikuti perang ini, jalur utama merupakan jalur paling dekat dan termudah untuk menentukan arah menuju Sekte Bintang Agung. Tapi, di saat yang sama, jalur ini juga menjadi jalur yang paling berbahaya. Tim yang melewati jalur utama menuju Sekte Bintang Agung sebagian besar adalah tim kelas atas yang merupakan kandidat juara, imbuh Dainty. Biasanya, binatang buas terkuat berada di level apa? Tanya Kirin. Mungkin ada di tingkatan Dewa Tengah, ucap Dainty sembari mengerutkan keningnya. Sekalipun mereka melewati jalur utama, mereka semua tidak akan mau bertempur secara habis-habisan melawan binatang buas. Mereka akan memilih untuk menjauh. Berbicara sampai di sini, raut wajah Dainty mulai berubah suram, karena peserta kali ini, di antara semua negara yang berpartisipasi saling bermusuhan satu sama lain, tidak heran jika siapapun yang bertarung melawan binatang buas tingkat Dewa Tengah, akan ada yang tiba-tiba menyerang secara diam-diam. Damar pun menimpali ucapan Dainty dengan penuh minat, menurutku itu normal, yang kuat mati atau kehilangan kualifikasi dalam perang ini, barulah yang lemah bisa naik dari posisi bawah. Sambil mengobrol satu sama lain, mereka terus bergerak maju. Sampai di satu titik di mana tidak ada dijumpai barang orang satupun. Pegunungan Lagiri benar-benar luas. Lokasi mereka berada cukup jauh dari lokasi Sekte Bintang Agung. Perang orang jenius kali ini juga memiliki beberapa persyaratan. Bukan hanya siapa yang lebih dulu tiba tanpa memperhatikan waktu, melainkan mereka harus tiba sebelum langit menggelap. Tentu saja, waktu seharian adalah waktu yang cukup untuk sebagian besar orang, tetapi bisa jadi waktu ini sama sekali tidak cukup untuk orang yang tergolong lemah. Pergerakan Damar dan rombongan tidak begitu cepat, tapi yang membuat mereka aneh adalah orang-orang negara Kalis dan Aqua yang sedari tadi membuntuti mereka tak kunjung menyerang. Orang-orang dari negara Kalis dan negara Aqua benar-benar hanya pandai membual. Bilangnya ingin menyerang kita, tapi sampai sekarang mereka tak nampak batang hidungnya, ucap Kirin. Damar sedikit tersenyum, mungkin mereka sedang menunggu kesempatan dan waktu yang pas untuk menyerang kita. Hah, Kirin sedikit terkejut, kesempatan seperti apa? Semisal, tepat pada saat ini, Yani sedikit tersenyum, semisal saat kita sedang bertarung melawan binatang buas. Saat kita fokus melawan binatang buas, mereka akan datang menyerang kita. Damar mengangguk tanda setuju, namun, dia tidak menggunakan karakteristik jiwanya. Alangkah baiknya jika kedua negara itu tidak membuat ulah dengannya. Jika mereka datang, Damar tidak segan-segan mengeksekusi mereka. Di batang pohon sepanjang jalan, Damar melihat banyak kamera CCTV. Diperkirakan, semua situasi dan kondisi yang ada di jalan bisa ditangkap oleh orang-orang Sekte Bintang Agung. Damar dan yang lainnya terus berjalan ke arah depan dengan stabil. Setelah bergerak untuk waktu yang lama, tiba-tiba mereka memadatkan kedua mata. Dari arah depan, terlihat banyak noda darah yang berceceran. Ini, salah satu perwakilan dari negara Kirin pun nampak putus asa,
ada peserta yang tewas. Mereka bergerak mengikuti jejak noda darah hingga ke ujung, di sana ada banyak tulang belulang. Pada titik tertentu, mata Dainty nampak menyusut. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pakaian yang berserakan di tanah. Dia membuka pakaian itu dan tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Ini adalah pakaian orang-orang dari negara Rodon, sahut Dainty. Negara Rodon, raut wajah Damar berubah. Apa mereka kuat? Meski bukan kandidat juara, tapi... Dainty mulai mengerutkan keningnya. Perang orang jenius kali ini, entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. Negara Rodon kali ini dipimpin oleh seorang ahli bela diri tingkat dewa. Mereka termasuk ke dalam urutan 10 besar. Seorang ahli bela diri tingkat dewa dibunuh dan dimakan sama binatang buas, bukankah itu hal yang normal? Ucap Kirin. Tidak, ucap Dainty sambil menggelengkan kepalanya. Kamu tahu kenapa orang-orang menyusuri jalur utama saat perang baru dimulai? Karena sebelumnya, mustahil akan muncul binatang buas yang kuat di jalur ini. Itu sebabnya mereka percaya diri dan menyusuri jalur ini. Namun, setelah beberapa saat, mereka pasti akan memilih untuk melewati area lainnya. Bisa dikatakan kita baru memasuki jalur ini, tapi sudah ada ahli bela diri tingkat dewa yang tewas mengenaskan. Aneh, ada sesuatu yang tidak beres di sini, imbu Dainty dengan wajah yang suram. Bagaimana kalau kita menyusuri jalan lain saja? Ucap seorang ahli bela diri yang berasal dari negara Kirin mencoba mengingatkan. Kamu takut apa? Kita semua ada di sini, siapapun yang menyerang, aku akan menghabisinya satu persatu, ucap Kirin mencoba menenangkan orang itu. Damar nampak mengelus-elus dagunya, lalu kemudian dia berkata, sebenarnya ada satu masalah di sini. Apa? Mereka berlima nampak menatap ke arah Damar. Tempat ini masih berada di kaki gunung pegunungan Lagiri, ucap Damar. Logikanya, pergerakan binatang buas tingkat dewa, sekalipun berada di kaki gunung, kita bisa merasakannya. Tapi, sampai detik ini, kita sedikit pun tidak merasakan apapun. Selesai mengatakannya, Damar menatap ke arah Dainty. Apa kamu tahu mungkin ada jenis binatang buas yang mampu menyembunyikan hawa dan aura keberadaannya? Kedua mata Dainty sontak terbelalak, dia seolah teringat akan sesuatu. Seharusnya, hal itu tidak mungkin terjadi, ucapnya dengan suara yang bergetar. Itu artinya, ada, tanya Yani dengan mengerutkan keningnya. Dainty menelan ludahnya sendiri, kemudian menarik napas dalam-dalam. Memang ada binatang buas jenis itu, kita di sini menyebutnya dengan Nightcrawler. Nightcrawler, raut wajah Damar seketika berubah. Wajar jika kamu tidak pernah mendengarnya. Nightcrawler ini sangat langka, karena terlalu mengerikan, bahkan dia tidak bisa disebut sebagai binatang buas, ucap Dainty. Nightcrawler menjadikan manusia sebagai makanan mereka. Mereka memiliki kekuatan tempur tingkat dewa saat usia dewasa, selain itu. Mereka juga memiliki kepintaran yang cukup tinggi. Imbu Dainty menghela napas panjang. Mustahil ada makhluk seperti itu di pegunungan Lagiri. Apa mungkin dia meringsek masuk ke dalam? Kekuatan tempurnya setara dengan dewa atas, tanya Damar kemudian. Dia menjelati bibirnya lalu berkata, jika dibilang meringsek masuk, mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Tapi, aku khawatir jika makhluk itu memang sengaja dimasukkan dalam perang kali ini. Kamu maksud Sekte Bintang Agung yang melakukannya? Mata Dainty pun terbelalak, tidak mungkin. Siapa tahu, apapun bisa terjadi di sini, ucap Damar dengan tersenyum, ayo pergi. Wajah Dainty benar-benar suram kali ini. Sekarang, Nightcrawler telah muncul, bagaimana jika kita mengambil jalur lain? Jalur utama ini terlalu berbahaya bagi kita. Orang lain boleh saja takut pada binatang buas itu, tapi aku tidak, ucap Damar dengan tertawa terkekeh. Aku mempunyai cara untuk melawannya. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Kirin yang ada di sebelahnya. Kirin memiliki cara untuk mengendalikan binatang buas. Damar dan yang lainnya tentu saja tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Mendengar ucapan Damar yang tenang, Dainty tak lagi mengatakan sepatah kata pun. Mereka masih terus bergerak maju. Ada semakin banyak noda darah di sepanjang jalan, serta tulang belulang yang menumpuk. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, mata Damar kembali memadat. Dia merasakan sebuah aura berbahaya yang sedang mendekat. Dia langsung mengaktifkan karakteristik jiwa. Begitu diaktifkan, dia melihat sebuah sosok tembus pandang yang dengan cepat bergerak ke arah mereka. Dengan kecepatan yang luar biasa, makhluk itu memperpendek jarak dengan mereka. Dia datang.
Teriak Damar dengan pedang naga Azure di tangan. Bersambung. 2070. Tanpa sadar, Kirin menggenggam seruling gioknya sebagai tanda waspada. Jangan terburu-buru, ucap Damar pada Kirin, jika belum terdesak, jangan keluarkan kemampuanmu. Aku ingin lihat dulu seberapa hebat Nightcrawler ini. Kirin pun mengangguk, oke, kalau begitu aku akan menyerang bersamamu. Lantas, dia mengeluarkan sebuah pedang panjang berwarna biru. Dainty dan orang-orang negara Blaze lainnya sama sekali tidak merasakan apapun. Sebelah kiri, tepat pada saat ini, terdengar suara dari Yani. Brak, Kirin tercengang, tapi Damar pada saat ini langsung mengayunkan pedang naga Azure tepat ke sebelah kiri. Blar! Blar, kilatan petir melonjak di sekitar tangannya, aura pedang yang mengerikan membumbung ke langit. Kali ini, Damar hanya menggunakan dao pedang. Teknik bela diri miliknya merupakan sebuah gabungan atau kombinasi. Tapi tidak sulit jika hanya menggunakan salah satunya. Itu sebabnya kenapa Damar bisa menyembunyikan kekuatannya dengan mudah. Hanya dengan menggunakan dao pedang, dia merasa cukup untuk mengalahkan makhluk itu. Kekuatan yang ada di lengannya tiba-tiba meledak. Chi pedang bergejolak ke segala penjuru. Huar, terdengar suara raungan pelan yang menggema di sekitar. Tampaknya, Chi pedang Damar tepat mengenai sasaran. Lalu kemudian, terlihat sebuah sosok yang berguling di udara dan berhenti di kejauhan. Ternyata benar, seekor Nightcrawler, ucap Dainty dengan wajah suram, tanpa sadar dia melangkah mundur beberapa inci. Binatang buas yang ada di hadapan mereka memiliki bentuk tubuh yang besar. Perawakannya mirip seperti cita tapi berwarna putih. Kecepatannya sangat mengerikan hingga membuatnya tak terlihat. Sebagai seekor binatang buas, aura yang dimilikinya benar-benar terkendali. Di sorot matanya terpancar sebuah hasrat membunuh, hanya saja dipenuhi dengan aura pembunuh nan haus akan darah. Nightcrawler merupakan binatang yang cerdas, persis seperti Lung. Tentu saja, hal yang membuat Damar terkejut bukanlah bentuk tubuh dan tatapan mata makhluk itu, melainkan sudut mulutnya yang masih tergantung dan mengunyah lengan manusia. Tatapan mata binatang buas itu menjadikan Damar dan yang lainnya sebagai mangsa. Dalam hati yang terdalam, Damar merasakan sebuah bahaya yang menanti di depannya. Dia menatap ke sekeliling, ada banyak pohon yang terpasang kamera CCTV. Dia khawatir ada seseorang yang sengaja memperhatikan semua gerak-geriknya. Pada saat ini, sebuah kendaraan besar sedang bergerak maju perlahan. Di dalamnya terdapat banyak layar yang memproyeksikan segala aktivitas di lokasi peperangan. Mobil itu sedang menuju ke arah Sekte Bintang Agung. Di depan layar, nampak Hesperora sedang tersenyum sambil menyipitkan matanya mengamati aktivitas peserta. Hukum kilat, Master Magis, memiliki pengamatan yang bagus, bisa melukai Nightcrawler. Setidaknya teknik bela diri yang diempunya berada di tingkat Dewa Tengah, ucap Hesperora. Negara Blaze menyembunyikannya dengan baik selama ini, sahut Hesperora masih dengan tersenyum. Orang jenius kali ini, sepertinya kita benar-benar melewatkannya di awal, negara Blaze mengambil keuntungan dari kita. Jika dia menjadi anak didikanku, pasti kekuatannya sekarang akan jauh lebih besar dari itu. Dia nampak memperhatikan Damar sejak awal di mana mereka saling tatap satu sama lain. Karena desas-desus yang beredar, kebanyakan orang di dunia ini tidak akan berani menatap wanita itu. Tapi Damar, justru melihatnya beberapa kali. Tidak heran jika Damar menjadi salah satu peserta yang berkesan di dalam benak Hesperora. Sambil memegang segelas jus, dia duduk perlahan kemudian menyesapnya perlahan. Kedua matanya terus saja menatap ke arah layar. Tiba-tiba, gambar yang ada di layar menghitam. Raut wajah Hesperora seketika berubah. Dia melihat ke layar lain yang mengarah pada lokasi Damar. Namun anehnya, semua kamera layar yang memproyeksikan aktivitas di dekat lokasi menghitam. Damar sepenuhnya mengaktifkan karakteristik jiwanya. Semua kamera CCTV yang ada di sekitarnya berada dalam kendalinya. Di tanah, ada banyak daun yang berjatuhan. Pada titik tertentu, daun-daun tersebut bercampur dengan potongan kertas karakteristik magis Damar, kemudian meledakkan seluruh CCTV yang ada. Dia tidak suka diawasi oleh seseorang di belakang layar saat bertarung. Namun yang terpenting, dia berencana untuk menyuruh Kirin mengendalikan binatang buas bernama Nightcrawler itu. Cara ini belum diketahui oleh Sekte Bintang Agung. Jika apa yang Dainty katakan benar, Nightcrawler memiliki kekuatan setingkat dewa atas, Damar akan sulit mengalahkannya jika tidak mengerahkan semua kemampuannya. Selain itu,
Saat Damar mengaktifkan karakteristik jiwanya, dia sudah melihat orang-orang negara Kalis dan negara Aqua sedang mengepung mereka. Saat Damar dan lainnya kewalahan, mereka semua akan datang menyerang. Tidak diragukan lagi, mereka akan melakukan hal licik seperti itu. Apa mungkin Damar akan mempedulikan mereka? Jawabannya tentu saja tidak. Dia segera memutuskan untuk menghancurkan CCTV kemudian membuat sebuah adegan sedang terpojok sehingga dapat memancing mereka keluar. Aku sudah menghancurkan semua kamera CCTV, ucap Damar, cepat, kendalikan makhluk itu. Pada saat ini, binatang buas ini sudah menelan lengan manusia yang tadinya masih menggantung di mulut. Kemudian, dia menjulurkan lidah merahnya yang panjang dan menjilati semua bagian mulutnya. Tak lama, dia mulai bergerak dan langsung menyerang ke arah Damar. Wush! Pada saat ini, berbeda dengan aura tersembunyi yang sebelumnya, Nightcrawler memancarkan aura yang mengerikan pada saat ini. Dalam sekejap binatang buas itu menerkam ke arah Damar. Saat bergerak, binatang buas itu sangat cepat, sampai-sampai sulit ditangkap oleh mata telanjang. Tepat pada saat ini, suara seruling yang merdu tiba-tiba menggema. Dengan menggunakan seruling gioknya, Kirin mengalunkan sebuah irama yang merdu. Wush! Huar! Seiring dengan terdengarnya suara seruling, binatang buas yang menyerang Damar tiba-tiba muncul di udara. Di bawah mata ketakutan Dainty dan orang-orang negara Blaze lainnya, Nightcrawler menatap ke arah Kirin dengan raut wajah yang linglung. Kejadian itu membuat semua orang tercengang. Bahkan Dainty membelalakan kedua matanya. Dia benar-benar terperanjat melihat kejadian itu. Itu adalah seorang Nightcrawler yang sudah tumbuh dewasa. Ini adalah makhluk hidup yang membuat semua orang ketakutan. Seseorang yang mirip dengan Beastmaster. Sekarang, binatang buas itu benar-benar sudah dikendalikan. Suara seruling itu sangat merdu. Dainty benar-benar merasa sangat terkejut. Dia sedikit kurang paham dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hal seperti ini sungguh terlalu menggemparkan. Jika saja dia tahu bahwa ada seseorang yang bisa mengendalikan seekor binatang buas. Jika saja dia tahu ada seseorang yang bisa mengendalikan sekelompok binatang buas yang besar dengan mengandalkan suara seruling serta mengaktifkan gelombang binatang yang menakutkan. Jika saja dia tahu, entah ekspresi seperti apa yang akan tercetak di wajahnya. Ini adalah Kirin. Kekuatan miliknya mungkin tidak begitu dahsyat. Namun di dunia ini, dia memang merupakan salah satu orang yang paling menakutkan. Bahkan Damar juga tidak menyangka bahwa Kirin bisa mengendalikan semua itu dengan begitu cepat. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia juga tidak tahu bagaimana suara seruling itu bisa melakukannya. Apakah binatang itu sudah dikendalikan? Tanya Damar. Kirin mengesampingkan seruling itu dan berjalan ke depan Nightcrawler. Kemudian dia merentangkan tangan dan mengusap-usap kepalanya. Sepertinya sudah terkendali. Raut wajahnya tampak sedikit puas dengan dirinya sendiri. Damar merasa bahwa orang-orang negara Kalis dan negara Aqua semakin lama semakin mendekat. Sebuah senyuman pun licik tercetak di sudut bibirnya. Dia berkata kepada dua orang lainnya, kalian berdua cepat sembunyi. Kalian juga harus ingat untuk tidak mengucapkan apapun mengenai semua hal yang sudah kalian lihat. Kami, paham. Kedua orang itu bergegas menganggukkan kepalanya. Kemudian Damar melihat ke arah Dainty. Dainty menelan ludahnya dan berkata, Aku paham. Dainty tidak berani berbicara, karena hal seperti ini terlalu menakutkan. Jika dia memberitahukan hal ini kepada Bintang Agung, maka Bintang Agung pasti akan sangat terperanjat. Jika Kirin mau, maka dia bisa memusnahkan seluruh negara Blaze hanya dengan mengendalikan beberapa binatang buas yang mengerikan saja. Bersambung.